Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Tiasto Febriawan dari kampus Politeknik Sawung Galiaji. Di sini saya mau membahas tentang bisnis perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan adalah pertukaran barang atau jasa, aset atau uang secara sukarela antara satu orang atau organisasi lain. Perdagangan internasional adalah perdagangan di antara dua penduduk negara. Penduduk tersebut bisa saja berupa individu, perusahaan, atau organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk badan yang lain. Suatu negara atau perusahaan melakukan perdagangan internasional karena adanya penyebaran tidak merata dari sumber daya alam, modal atau sumber daya manusia. Ketidakmeratanya sumber daya tersebut dapat mengakibatkan adanya keunggulan tertentu dari masing-masing negara sehingga mereka dapat saling bertukaran. Mitra dagang. Mitra dagang utama merupakan relevansi untuk para pelaku bisnis. Adapun sejumlah keuntungan dengan memusatkan perhatian pada negara yang telah menjadi pembeli utama barang-barang yang berasal dari calon negara eksportir, yaitu iklim bisnis di negara pengimpor relatif menguntungkan. Peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang dari negara itu. Fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. Pihak-pihak saluran impor sudah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir. Devisa untuk membayar eksportir tersedia. Pemerintah dari sebuah mitra dagang mungkin menekan importer untuk membeli dari negara-negara yang merupakan pelanggan utama atas ekspor negara lain. Teori-teori perdagangan internasional. Teori merkantilisme adalah filosofi ekonomi abad ke-16 yang berpendapat bahwa kekayaan suatu negara dapat diukur atas kepemilikannya atas emas dan perak. Menurut penganut merkantilisme, tujuan negara adalah memperbesar kepemilikan ini dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. Teori keunggulan absolut mengatakan bahwa suatu negara seharusnya mengekspor barang dan jasa yang mampu diproduksinya lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mampu diproduksi negara-negara lainnya dibandingkan dengan produksi negara sendiri. Teori keunggulan kooperatif mengatakan bahwa suatu negara seharusnya memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang dapat diproduksi dengan relatif lebih banyak dari negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang dapat diproduksi negara-negara lain dengan relatif lebih banyak daripada yang diproduksi negara tersebut. Teori ketersediaan relatif atau teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produk yang secara intensif menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang dimilikinya dengan melimpah. Tujuan perdagangan internasional: memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Manfaat perdagangan internasional: mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. Meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negara sendiri.
dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Dampak negatif perdagangan internasional. Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Jenis-jenis perdagangan internasional. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor. 1. Ekspor biasa, dan 2. Ekspor tanpa L atau C. Apa bedanya keduanya? Perbedaan terletak di penggunaan letter of credit. Sebagai alat pembayaran, ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan letter of credit. Sementara ekspor tanpa letter of credit bisa terjadi jika mendapat izin khusus dari Departemen Perdagangan. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini dikembalikan dari ekspor. Artinya, jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang atau satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang dimiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Konsinyasi atau konsigmen. Kamu pernah lihat nggak ada ibu-ibu yang menitipkan kue untuk dijual di warung? Atau dalam skala lain, brand yang menitipkan bajunya untuk dijual di distro-distro. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang dijual dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor negara tertentu. Boarding crossing. Boarding crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara 7. Sea border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Overland border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Adanya keterbatasan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan semua bahwa yang dibutuhkan warganya. 2. Adanya kelebihan hasil dari suatu negara, sementara dari negara lain yang mengalami kekurangan. Kebutuhan negara yang tidak terbatas yang mungkin meningkat. 4. Spesialis atas dasar keahlian dan hasil negara-negara tertentu dan perbedaan iklim dari berbagai negara. 5.
lalu lintas yang makin maju dan makin luas. 6. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 7. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 8. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 9. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 10. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 11. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 12. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 13. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Inflasi. Jika tingkat inflasi suatu negara meningkat terhadap negara-negara tujuan perdagangannya, transaksi diperkirakan akan menurun. Hal itu dianggap wajar. Konsumen dan perusahaan di negara itu kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri atau karena inflasi lokal yang tinggi. Sementara ekspor negara tersebut ke negara lain akan menurun. Kebijakan pemerintah. Pemerintahan suatu negara dapat memiliki pengaruh besar pada neraca perdagangannya karena kebijakan mengenai subsidi eksportir, pembatasan impor, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pembajakan. Hal itu jelas berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Subsidi untuk eksportir. Pemerintah menawarkan subsidi kepada perusahaan lokal mereka sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka di tingkat internasional. Dengan demikian, permintaan ekspor yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. Kebijakan perdagangan internasional ekspor. Subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam berbagai bentuk, seperti bantuan kredit yang mudah dan bunga rendah, atau diberikan macam-macam intensif. Exchange sentral atau kontrol valuta asing. Kontrol valuta asing adalah jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli pemilikan valuta asing, mengatur penggunaannya, maupun mengatur tingkat kursnya. International Commodity Agreement adalah perjanjian internasional yang biasa diadakan oleh negara-negara pengeksporan barang-barang yang sama untuk memperkuat kedudukan di pasaran internasional dan menghasilkan sikap persaingan di antara mereka sendiri. Politik dumping, yaitu penjualan barang di luar negeri lebih rendah dari harga pasar dalam negeri bagi barang-barang yang sama dalam keadaan sama. Misal, syarat penjualan dengan memperhitungkan ongkos transfer. Sebaliknya, apabila harga jual di luar negeri lebih tinggi daripada harga pasar dalam negeri disebut reverse dumping. Kebijakan perdagangan internasional impor. Tarif. Penetapan tarif atau bea masuk yang cukup tinggi terhadap suatu barang impor menjadikan harga barang impor di pasar dalam negeri menjadi lebih tinggi. Larangan impor. Seandainya suatu negara melarang impor mobil, maka industri dalam negeri yang memproduksi atau merakit akan memperoleh proteksi. Kuota. Ada kalanya pemerintah tidak melarang sama sekali impor sesuatu barang, tetapi juga tidak berkehendak untuk menggunakan tarif. Pemerintah dapat memilih untuk mengenakan kuota atau jumlah maksimum yang bisa diimpor. Cara untuk memasuki pasar luar negeri atau internasional. 1. Mengekspor adalah menjual beberapa produksi reguler mereka di luar negeri. Mengekspor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mengekspor tidak langsung adalah mengekspor barang-barang dan jasa melalui berbagai jenis
eksportir yang ada di dalam negeri. Mengekspor langsung adalah mengekspor barang-barang dan jasa oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Pemanufakturan di luar negeri. Alternatif untuk melakukan pemanufakturan di luar negeri diantaranya cabang yang dimiliki secara keseluruhan, yaitu memulai dari tanah sampai membangun pabrik baru, mengambil alih sebuah perusahaan yang sedang berjalan, membeli distributornya yang berarti memperoleh jaringan distribusi yang akrab dengan produknya. Usaha patungan, yaitu usaha kerjasama di antara dua atau lebih organisasi yang berbagi kepentingan bersama dalam usaha atau kegiatan bisnis. Pemberian lisensi, yaitu perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan memberikan akses kepada hak paten, rahasia dagang atau teknologinya kepada perusahaan lain dengan mendapat bayaran. Suatu bentuk pemberian lisensi di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk mengoperasikan jenis usaha tertentu di bawah nama yang dibentuk sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Waralaba atau franchising. Akhir-akhir ini perusahaan Amerika telah pergi ke luar negeri dengan sejenis lisensi baru. Waralaba mengizinkan penerima perjanjian untuk menjual produk-produk atau jasa-jasa yang menggunakan merek yang telah dipublikasikan secara luas dan seperangkat prosedur yang telah terbukti baik dengan strategi pemasaran yang telah dikembangkan dan dikendalikan dengan seksama. Pemanufakturan kontrak. Perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk sesuai dengan spesifikasi tetapi menerima tanggung jawab pemasaran. Aliansi strategis. Kemitraan di antara para pesaing, pelanggan atau pemasok yang bisa mengambil satu atau beberapa bentuk yang beraneka ragam. Cara dan alat pembayaran internasional. Kompensasi pribadi atau private compensation. Misalnya, karena perdagangan seorang penduduk Indonesia, Edi mempunyai tagihan sebesar Rp1.000 kepada Rahman di Malaysia. Di Malaysia, Ismaili memiliki tagihan pada Wardoyo dari Indonesia sebesar Rp1.000 pula. Ketiga orang tersebut dapat menempuh cara kompensasi pribadi. Wardoyo membayar kepada Edi sebesar Rp900.000, kurs yang berlaku Rp1 sama dengan Rp900. Rahman membayar kepada Ismail sebesar Rp1.000. 2. Cara wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft. Dilakukan oleh eksportir, yaitu menarik suatu wesel atau importir mengenai sejumlah harga barang yang dieksportirnya beserta ongkos pengirimannya. Ada 3 pelaku yang terlibat dalam transaksi surat wesel, yaitu driver, pay. Pembayaran tunai, cash payment. Letter of credit. Adanya surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank atau permintaan importir, baik sendiri yang telah menyetujuinya atau mengakseptir, kemudian membayarnya setelah eksportir menariknya. Letter of credit sering disebut juga bank draft atau bank bill. Investasi luar negeri atau internasional. Investasi portofolio, pembelian saham dan obligasi untuk memperoleh laba atas dana yang diinvestasikan. Investasi langsung, perdagangan membawa kepada investasi langsung di luar negeri. Secara historis, investasi langsung di luar negeri atau foreign direct investment atau FDI mengikuti perdagangan luar negeri. Salah satu alasannya, perdagangan luar negeri lebih sedikit biaya dan resikonya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI: faktor penawaran, biaya produksi, logistik, ketersediaan sumber daya, akses ke teknologi. Faktor permintaan, akses pelanggan, keunggulan pemasaran, pemanfaatan keunggulan pesaing, mobilitas pelanggan. Faktor politik, penghindaran hambatan perdagangan, insentif pembangunan ekonomi. Terima kasih.